warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasanti SPD MPD. Saat ini mengajar di UPTD SMA Negeri 1 Malunda, kelas 10 dengan 11. Izinkan saya berbagi praktik baik mengenai penggunaan gawai atau tab dalam proses pembelajaran sebagai pengganti media tulis, yaitu whiteboard. Selamat menyaksikan. Pendidikan di abad ke-21 menuntut adanya transformasi mendasar dalam praktik pembelajaran. Guru tidak lagi hanya menjadi penyampai informasi, melainkan harus menjadi katalisator bagi proses belajar bermakna, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sebagai guru kimia, saya menyadari bahwa sifat mata pelajaran kimia itu sangat abstrak dan seringkali dianggap sulit, sehingga memerlukan inovasi pedagogik yang mampu memvisualisasikan konsep dan meningkatkan keterlibatan murid. Dari hal tersebut, tercetuslah suatu ide yang menarik untuk terus bertransformasi dari penggunaan whiteboard sebagai media tulis menjadi media tulis digital, yaitu kimia digital, transformasi kelas kimia melalui penulisan tab, proyeksi nirkabel, dan konten edukasi di media sosial. Inovasi ini bertujuan untuk pemanfaatan teknologi secara holistik untuk menciptakan pengalaman belajar yang seamless, interaktif, dan dapat diakses kapan saja, di mana saja. Sebelum inovasi ini berjalan, adapun situasi awal yang perlu dibenahi di sekolah kami adalah keterbatasan media konvensional. Guru kesulitan menyajikan skema molekul yang kompleks, grafik atau ilustrasi reaksi kimia secara rapi dan cepat. Selanjutnya adalah sistem proyeksi kabel yang kurang efisien. Guru terikat pada satu titik, menghalangi interaksi yang luas dengan murid di berbagai sudut kelas. Selanjutnya sifat abstrak dari materi. Banyak konsep dalam kimia seperti struktur atom, ikatan kimia, atau kesetimbangan bersifat sangat abstrak. Dan yang terakhir adalah kesenjangan belajar di luar kelas. Murid lebih condong menghasilkan banyak waktu bermedia sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Adapun indikator kebutuhan transformasi, yang pertama adalah rata-rata nilai pemahaman konsep pada materi yang abstrak mencapai 65%. Tentunya ini berada di bawah dari standar penilaian. Kedua adalah keterlibatan aktif murid dalam sesi tanya jawab visual, hanya sekitar 40%. Selanjutnya, terdapat permintaan dari murid untuk memiliki akses ulang terhadap catatan dan penjelasan guru di luar pembelajaran. Kondisi ini menegaskan perlunya perubahan di dalam strategi dan media pembelajaran yang transformatif, yaitu memanfaatkan teknologi secara maksimal, meningkatkan efisiensi, dan mendekatkan materi dengan dunia digital murid. Proses perubahan bertransformasi yang menjadi lebih baik tentunya memiliki tantangan. Adapun tantangan yang saya hadapi adalah tantangan infrastruktur dan keterampilan digital guru. Tentunya sangat lekat dengan integrasi perangkat, di mana dalam integrasi perangkat ini bagaimana mengganti papan tulis yang fisik dengan tab sebagai media tulis digital dan mengintegrasikannya secara nirkabel ke proyektor. Selanjutnya adalah kurva belajar guru. Saya harus beradaptasi dan menguasai tools penulisan digital seperti stylus dan aplikasi whiteboard digital. Selanjutnya, tantangan manajemen perhatian dan disiplin murid. Inovasi ini menempatkan gawai, ini adalah tab dan smartphone sebagai pusat pembelajaran. Distraksi gawai di kelas dengan menggunakan tab ini akan menimbulkan persepsi bahwa gawai juga boleh digunakan secara bebas oleh murid. Penyalahgunaan untuk aktivitas non-edukasi. Tantangan selanjutnya adalah tantangan sifat materi kimia yang begitu kompleks, yaitu membutuhkan visualisasi yang spesifik dan langkah penyelesaian soal yang runtut. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, saya merancang dan mengimplementasikan serangkaian tindakan yang terstruktur, berbasis teknologi, dan berorientasi pada kebutuhan murid. Aksi yang pertama adalah transformasi media kelas. Saya mulai menggunakan tab dengan stylus sebagai pengganti papan tulis. Tab yang terhubung secara nirkabel ke proyektor kelas. Keuntungannya, saya dapat menulis, menggambar struktur, dan menyajikan notasi kimia dengan rapi. Aksi yang kedua, produksi dan diseminasi konten video pembelajaran.
Setiap penjelasan yang penting, contoh soal atau visualisasi saya tulis di tab, otomatis saya rekam menggunakan fitur perekaman layar pada tab. Catatan live yang saya buat di kelas menjadi inti dari video pembelajaran. Dari potongan-potongan video yang saya lakukan, saya kemudian mengupload di media sosial dengan durasi minimal 1-5 menit. Dari video tersebut, saya kemudian menggunakan hashtag yang sangat familiar di media sosial seperti guru kimia, hashtag teacher chemistry, dan lain-lain yang sesuai dengan konten pembelajaran pada saat itu. Pada aksi yang ketiga ini, saya mengarahkan murid-murid saya yang belum memahami konsep atau materi saya di dalam kelas. Saya mengarahkan mereka untuk belajar mandiri melalui media sosial yang saya yaitu dengan pembelajaran video yang sudah saya upload, bisa pada hari yang sama atau hari berikutnya. Inovasi kimia digital telah membawa dampak transformatif yang signifikan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dampak yang pertama pada murid terlihat dari peningkatan pemahaman konsep, kemudian tumbuhnya kemandirian belajar, serta keterlibatan yang lebih tinggi. Dampak yang kedua bagi praktik guru dan lingkungan sekolah adalah efisiensi dan efektivitas waktu, di mana terjadi peningkatan profesionalisme digital. Selanjutnya adalah inspirasi bagi rekan sejawat, yaitu guru mata pelajaran yang lain. Dampak yang ketiga adalah pembelajaran pengembangan yang berkelanjutan. Meskipun inovasi ini sukses, refleksi mendalam menuntut adanya pengembangan lanjutan. Yang pertama adalah aksibilitas dan kuota, di mana dibutuhkan kuota internet yang cukup dalam penggunaan gawai atau tab dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga kerjasama sekolah dan para guru sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah integrasi AI, yaitu kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman konsep kepada peserta didik, sehingga ini perlu pengembangan yang lebih lanjut. Transformasi ini membuktikan bahwa dengan kreativitas, kemauan belajar berkelanjutan, dan keberanian mencoba, setiap guru dapat menjadi agen perubahan yang menghasilkan karya nyata dan dampak positif yang berkelanjutan bagi murid. Mempersiapkan mereka tidak hanya menguasai materi kimia, tetapi juga menjadi warga negara digital yang cakap dan kritis di era industri 4.0. Salam guru hebat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Prasanti pada saat menggunakan media tab itu menurut saya sangat luar biasa. Karena yang pertama dapat meningkatkan efisiensi dalam menyampaikan informasi, dan yang kedua adalah mempermudah komunikasi, dan sehingga proses pembelajaran menjadi semakin efektif dan tujuan pembelajaran tercapai. Semoga sukses dan menginspirasi banyak guru. Terima kasih. Ketika Ibu mengajar menggunakan tab, membuat saya mendapatkan pengalaman baru dalam proses pembelajar dengan media pembelajaran yang baru, dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan seru. Juga materi pembelajaran yang Ibu posting di sosial media membuat saya atau memudahkan saya untuk mencari materi yang ingin saya pelajari.